memulai pelajaran, apabila kita berdoa. Berdoa mulai. Silahkan ngaji dulu. Haikal. Lagi anak ada orang lain. Di rumah dong. Ya berapa main awal kita? Yang baik.
pertama Anda mengetahui teori masuk agama Islam di Indonesia. Pelajaran bersinar dari Indonesia. Yang kedua, berdasarkan perkembangannya di Indonesia. Mengetahui perkembangan agama di Indonesia. Islam Indonesia. Ketiga, penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, keterangan para ulama meneladani para tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pada bab ini, berapa indikator yang harus dipahami? 4. Ya, 4. Sebelum Ibu masuk ke materi, apa Anda sudah ada yang mempelajari di rumah tentang materi ini? Sudah ada yang mengetahui? Atau sudah ada yang membaca? Berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? 5. Oke. Apa saja? Teori berarti sudah ada yang mempelajari ya? Sudah membuatkan teori masuknya Islam ke Indonesia beserta orang yang merumuskannya. Coba Anda keluarkan bukunya. Bikin di sana, itu kan tidak berurut. Nomor 1 siapa yang mengeluarkan teori tersebut? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Bikin di bukunya. Tahu kan? Kayak silang-silang. Satu kayak gini guys. Yang empat di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya bisa. Nah, nomor 1 sampai 5 tarik garis ke 5. Bisa semuanya? Gabo. Dah? Untuk tokoh penyebar agama Islam, penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, tahu? Ada yang baca buku kan malam? Oke, silakan kerjakan selanjutnya. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia itu ada 7. Siapa saja orangnya? Silakan dibikin.
itu pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Jadi tidak ada pastinya di teori ini. Lanjut. Ini siapa? Buya Apa teori yang dikeluarkan? Teori Makar. Ya. Apa katanya? Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Sinar Hitam ditemukan pemukiman saudara Arab di wilayah Bakar, saudara Sumatera. Oke. Nah, Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina Dinasti Tang dikemukakan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera yang terdiri dari sini disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para saudagar dari Arab. Lanjut. Ini siapa? Profesor Dr. Hussein Teori yang dikeluarkannya? Dari Coba Pasai. satu orang. Apa teori yang dikeluarkannya? Dari Persia. Apa? Dari Persia dan mazhab Syiah. Jadi dia mengatakan bahwa Islam itu masuk dari Persia dengan mazhab Syiah. Nah, lanjut. Ini siapa? Profesor Apa katanya? Sultan Demak dan beliau mengatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo itu merupakan keturunan dari Cina. Lanjut teori yang kelima. Ini siapa? Apa katanya? Apa katanya? Walaupun di Mekah ada wanita menurut Blog, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam Melalui perdagangan laut kok. Ya. Kenapa bisa ada banyak teori masuknya Islam ke Indonesia ini? Kenapa banyak pendapat? Kenapa tidak satu saja? Karena pada pertama belum pasti. Apa lagi? Apa lagi? Karena perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu. Alasan Islam itu, alasan teori itu berbeda-beda karena wilayah Nusantara ini sangat luas dan posisi geografisnya itu terletak di persimpangan jalur perdagangan. Banyak pedagang-pedagang yang masuk untuk mengembangkan ajaran Islam. Sampai teori ini paham? Oke, kita lanjut. Perkembangan Kesultanan Islam, Kesultanan di Indonesia. Ada yang tahu bagaimana Islam berkembang dengan kesultanan? Ada yang tahu? Pertama-tama kita di Indonesia ini memakai sistem kerajaan dengan pemimpinnya dipanggil dengan raja. Lalu berubah menjadi kesultanan, lalu pemimpinnya dipanggil. Nah, sejak adanya kesultanan itu barulah Islam lebih berkembang di Indonesia. Paham? Oke, kita lanjut. Tokoh ajaran Islam di Indonesia. Ini tadi yang Ibu Nurul bikin. Seperti ini yang dibikin semua. Ini siapa? Siapa? Sultan Malik Sultan Malik Al-Soleh. Siapa nama asli beliau? Maura Silu. Beliau adalah raja di kerajaan Samudra Pasai. Lalu kerajaan Samudra Pasai itu berubah menjadi kesultanan dan beliau berubah nama menjadi Sultan Malik Al-Soleh. Maura Silu ini memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah setelah masuknya Islam. Lalu kerajaan Samudra Pasai itu merupakan gabungan dari kerajaan Perla dan kerajaan
berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Ya, lanjut. Ini siapa? Sultan Alauddin Riayat Shah. Coba ada yang tahu biodatanya? Tunjuk tangan sendiri. Ada yang berani? Oke, besok. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga dan merupakan sultan dasar-dasar kejayaan kesultanan di Aceh. Beliau adalah Kesultanan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Jadi zaman beliau lah kejayaan Kesultanan Aceh itu. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki, Utsmani. Oke, lanjut. Ini siapa? Siapa aja Wali Songo itu? Nah, inilah yang dikatakan oleh teori Cina ini bahwa Wali Songo ini berasal dari keturunan Cina. Ini adalah Wali Songo dan ini nama-namanya. Sudah pernah mendengar sebelumnya tentang Wali Songo? Bagaimana beliau menyebarkan Islam di Indonesia? Proses dakwah melalui pesantren. Ya, ada yang berdoa dengan pesantren. Kalau Sunan Kalijaga bagaimana? Kebudayaan biasanya pendidikan, perdagangan dan politik. Ada dengan wayang. Nanti ada juga dengan pernikahan, perdagangan, politik. Ya. Pendidikan. Ini siapa? Sultan Alauddin. Sultan Alauddin. Bagaimana biodata beliau? Nama aslinya adalah Dinomorkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Nah, Goa pada usia 7 tahun. beliau dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia beliau yang menginjak 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya rakyat Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Jadi sebelumnya Talo itu adalah kerajaan yang memakai agama Hindu. Lanjut, ini siapa? Datuk Tunggang Parangan. Bagaimana biodata beliau? Namanya Datuk Tunggang Parangan atau beliau merupakan ulama dari Minangkabau yang dakwah di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini apa? Sebuah kerajaan. Beliau berdakwah bersama sahabatnya yaitu Datuk Libandang pada masa pemerintahan Raja Haji
Alminah Halawi, Ahmad Najib Sambas, Abdul Syahid, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Samad, dan sebagainya. Apa saja nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil? Di antaranya kesabaran, Pikiran kuat, usaha mendapat, sabar, damai, perbedaan, luas, secara damai. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagian mana yang tidak disukai? Bagian mana dari pelajaran hari ini yang tidak disukai? Oh, sudah nonton. Semua cukup. Alhamdulillah. Lanjut. Bagaimana proses pembelajaran minggu depan yang diinginkan? Bagaimana metode pembelajaran yang diinginkannya? Oh, Contohnya mau diskusi atau kayak wisata. entoy. Oke, pakai video ya. Lanjut. Dari 1 sampai 10 berapa nilai untuk pembelajaran hari ini? 10. Hapus dong. Berarti paham ya semua pembelajaran hari ini? Boleh Ibu kasih evaluasi dulu? Boleh. Tidak. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Islam itu mudah diterima di Indonesia. Apa alasannya? Coba tunjuk tangan satu orang. Karena memiliki itu. Satu orang. Coba Anggus. dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Jadi syarat masuk agama Islam itu apa? Syahadat. Apa ada orang yang syahadat itu? Alhamdulillah orang Islam semua ya. Ada lagi? Serang minta. Dua. Tidak bertentangan dengan ajaran sebelumnya. Apa jalan sini? Nah, itu. Terhadap kebudayaan, Bu. Budayanya. Oke. Siapa yang bisa mengemukakan teori Mekah yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. Buya Hamka? Di tangan? Pak Abu. Isi teori Mekah. Kapan masuk Islam ke Indonesia itu menurut Apa teori itu? Mekah? Tunjuk tangan satu orang. Oh. Ini? Ipong. Kapan masuknya? 7 Masehi, Bu. 7 Masehi. Siapa yang mengemukakan? Oh, Dokter Buya Hamka. Bianca. Lanjut. Bagaimana perkembangan kesultanan di Indonesia? Di tangan satu orang. Bagaimana? Yang lain. Oke, Natasha. Iya, tadi pertama yang menjadi dari kerajaan yang dipimpin oleh raja, lalu berubah menjadi kesultanan yang dipimpin oleh sultan, lalu Islam berkembang besar. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan biodata dari Sultan Ahmad dan dari tahun berapa sampai tahun berapanya? Yusuf? 400. Pada tahun 1346 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, terbilang Sultan Malik Al-Akhir yang kedua. Pada masa pemerintahannya, Sultan Samudra Pasai dikunjung oleh seorang penjajah dari Maroko. Jadi itu mah. Berarti Ibu semuanya memahami ya? Memahami, Bu. Silakan di rumah, nanti di rumah kerjakan halaman 142, latihan halaman 142 sampai 146. Wow. Masuk isi sudah, Bu. Soal banyak. Panjang. Yang di esainya bikin soal.
Boleh diambil pengerjaannya sekarang? Tidak, Bu. Rumah sila. Siap, Bu. Siap, Bu. Ada berbanding. Pedi. Angyo ini loh, sudah.